Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara menyusun tabel distribusi frekuensi, lalu mencari nilai mean, median, dan modus untuk data kelompok. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Untuk soal kita kali ini, diberikan sebuah data berupa kumpulan angka-angka, lalu dari data yang diberikan ini kita diminta untuk menyusunnya ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ini sebenarnya sangat mudah sekali. Perhatikan langkah-langkahnya. Nah, terlebih dahulu, biar mudah, ada baiknya data yang diberikan ini kita urutkan terlebih dahulu. Mulai dari angka terkecil sampai dengan angka terbesar, seperti berikut ini. Ingat, boleh kita urutkan, boleh juga tidak. Kali ini kita urutkan, tujuannya hanya untuk mempermudahkan kita saja dalam menyusun tabel nanti. Oke, nah setelah kita urutkan, barulah kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu kita mencari jangkauan. Di mana rumus yang digunakan, yaitu J sama dengan X max dikurang X min. Sama dengan apa itu X max, apa itu X min. X max di sini itu merupakan angka terbesar yang ada pada soal. Tentunya yaitu angka 98. Dikurang X min ini merupakan angka terkecil yang ada pada soal, tentunya angka 10. Nah, sekarang tinggal kita kurangkan. 98 dikurang 10 hasilnya 88. Ini untuk nilai jangkauan. Langkah kedua kita cari banyak kelas di mana rumus yang digunakan yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini merupakan banyaknya angka yang ada pada soal. Nah, setelah kita hitung banyaknya angka di sini, itu sebanyak 60 angka. Maka N di sini ganti dengan angka 60. Log 60. Sama dengan 1 ditambah 3,3 untuk log atau logaritma. Untuk mencari nilai log tentunya gunakanlah kalkulator. Pencet pada kalkulator, klik log lalu angka 60, maka kita peroleh hasilnya di sini yaitu 1,8. Sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,8 hasilnya yaitu 5,9. Dan 1 ditambah 5,9 hasilnya 6,9. Lalu kita bulatkan tentunya menjadi angka 7. Langkah ketiga yaitu kita akan mencari panjang kelas di mana rumus yang digunakan yaitu P sama dengan jangkauan per banyak kelas. Sama dengan untuk jangkauan sudah kita cari tadi yaitu hasilnya 88 dan untuk banyak kelas juga sudah kita cari tadi hasilnya sama dengan 7. Maka di sini kita tulis 88 per 7. Dan 88 dibagi 7 kita peroleh hasilnya 12,57 dan kalau kita bulatkan tentunya menjadi 13. Nah, setelah ini barulah kita buat tabel distribusi frekuensinya yang berisi nilai dan frekuensi. Nah, kita mulai dari angka terkecil yaitu angka 10 sampai dengan, nah di sini kita akan berhitung sebanyak 13 angka. Oke, tergantung dari panjang kelas yaitu 13, maka kita akan berhitung sebanyak 13 angka mulai dari angka 10. Kita hitung sama-sama. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ternyata sampai dengan 22. Setelah angka 22, tentunya 23. Juga akan kita hitung sebanyak 13 angka mulai dari angka 23. Kita hitung sama-sama. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ternyata sampai dengan angka 35. Nah, setelah angka 35 tentunya angka 36. Juga akan kita hitung sebanyak 13 angka mulainya dari angka 36. Kita hitung sama-sama. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Ternyata sampai dengan angka 48. Nah,
Setelah angka 48, tentunya angka 49 juga akan kita hitung. Sebanyak 13 angka mulai dari angka 49. Kita hitung sama-sama. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Ternyata sampai dengan angka 61. Setelah angka 61, tentunya angka 62. Juga akan kita hitung sebanyak 13 angka mulai dari angka 62. Kita hitung sama-sama. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. Ternyata sampai dengan angka 74. Nah, setelah angka 74 tentunya angka 75. Juga akan kita hitung sebanyak 13 angka mulai dari angka 75. Kita hitung sama-sama. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. Ternyata sampai dengan angka 87. Setelah angka 87, tentunya angka 88. Juga akan kita hitung sebanyak 13 angka mulai berhitungnya dari angka 88. Kita hitung sama-sama 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ternyata sampai dengan angka 100. Nah, sekarang perhatikan kembali data yang diberikan tadi. Ada berapa banyak angka mulai dari angka 10 sampai dengan 22? Perhatikan 10 sampai 22. 1, 2, 3. Ternyata ada 3 angka. Maka bagian kolom frekuensi ini untuk kelas pertama itu berisi 3 data saja. Lanjut lagi untuk kelas kedua. Perhatikan, ada berapa banyak angka mulai dari 23 sampai dengan 35 maksud kami. Perhatikan kembali, 23 sampai 35. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Ternyata hanya 4 saja. Maka bagian sini frekuensinya kita tulis A, 4. Lanjut lagi ke kelas di bawahnya. Perhatikan, banyaknya angka mulai dari angka 36 sampai 48. Perhatikan 36 sampai 48. 1, 2, 3, 4, 5. Cuma ada 5. Selanjutnya lagi perhatikan, ada berapa banyak angka mulai dari 49 sampai 61. 49 sampai 61. Tentunya angka 52 termasuk. Oke, 1, lalu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Selanjutnya lagi, ada berapa banyak angka mulai dari 62 sampai 74. Perhatikan di sini, 62 sampai 74. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ternyata ada 14. Lanjut lagi, ada berapa banyak angka mulai dari angka 75 sampai 87. Kita hitung sama-sama dari 75 sampai 87. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ternyata ada 21. Lalu terakhir, perhatikan ada berapa banyak angka mulai dari 88 sampai dengan 100. Perhatikan 88 sampai 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6. Nah terakhir tinggal kita jumlahkan saja bagian frekuensinya ini. Kita jumlahkan mulai dari angka paling atas sampai dengan angka paling bawah. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 7, 14, 21, 6. Kita peroleh jumlahnya di sini yaitu sama dengan 60. Ingat, pastikan jumlah frekuensi di sini sama dengan banyaknya angka yang ada pada soal. Nah, dan ini dia bentuk tabel distribusi frekuensi dari data yang diberikan. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Nah, soal selanjutnya, dari data yang sudah kita peroleh ini, kita akan menghitung nilai mean atau rata-ratanya. Nah, di mana langkah pertama untuk menghitung nilai mean atau rata-rata untuk data kelompok. Ini namanya data kelompok.
Langkah pertama kita tambahkan dua kolom lagi yang berisi nilai XI dan juga FI dikali XI. Untuk kolom XI, angkanya kita peroleh dari, misalnya untuk kelas pertama, 10 ditambah 22. Lalu hasilnya kita bagi 2. Ingat, harus kita bagi 2. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu 16. Lanjut lagi ke kelas yang kedua. Kita jumlahkan terlebih dahulu 23 ditambah 35. Lalu hasilnya kita bagi 2. Kita peroleh hasilnya yaitu 29. Lanjut lagi ke kelas yang ketiga. 36 ditambah 48. Lalu hasilnya kita bagi 2. Kita peroleh di sini yaitu 42. Lanjut lagi. 49 ditambah 61. Lalu hasilnya kita bagi 2. Kita peroleh hasilnya 55. Lanjut lagi ke kelas di bawahnya. 62 ditambah 74. Lalu hasilnya kita bagi 2. Kita peroleh hasilnya 68. Lanjut lagi ke kelas di bawahnya. 75 ditambah 87. Lalu hasilnya kita bagi 2. Kita peroleh di sini yaitu 81. Lalu kelas terakhir. 88 ditambah 100. Lalu hasilnya kita bagi 2. Kita peroleh di sini yaitu 94. Nah, sekarang untuk kolom FI dikali XI. Tinggal kita kalikan saja kolom frekuensi dengan kolom X ini. Misalnya pada kelas pertama, 3 dikali 16. Kita peroleh hasilnya yaitu 48. Lanjut ke kelas yang kedua. 4 dikali 29. Kita peroleh hasilnya 116. Lanjut lagi ke kelas yang ketiga. 5 dikali 42. Hasilnya yaitu sama dengan 210. Lanjut lagi ke kelas di bawahnya. 7 dikali 55, kita peroleh hasilnya 385. Lanjut lagi ke kelas di bawahnya. 14 dikali 68, hasilnya yaitu 952. Lanjut lagi ke kelas di bawahnya. 21 dikali 81, hasilnya yaitu 1701. Lalu kelas terakhir. 6 dikali 94 hasilnya yaitu 564. Lalu untuk kolom FI dan X dikali X ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Kita jumlahkan mulai dari angka paling atas 48 ditambah 116 ditambah 210 ditambah 385 ditambah 952 ditambah 1701 dan ditambah 564. Kita peroleh di sini jumlahnya yaitu sama dengan 3.976. Nah, setelah kita melengkapi tabel ini, barulah kita masuk ke dalam rumus rata-rata atau mean data kelompok. Di mana rumus yang digunakan yaitu X bar. Ingat ini dibacanya X bar. X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Sama dengan untuk sigma FI dikali XI. Tadi sudah kita cari, kita peroleh hasilnya 3.976. Per di bawahnya sigma FI ini merupakan jumlah dari frekuensi. Kita peroleh di sini yaitu 60. Sekarang tinggal kita bagi. 3.976 dibagi 60 kita peroleh hasil akhirnya di sini yaitu 66,3 dan seperti ini cara untuk menentukan nilai rata-rata atau mean untuk data kelompok. Lanjut lagi, masih dengan data yang sama, namun di sini kita akan menghitung nilai tengahnya atau nilai mediannya. Di mana langkah pertama akan kita tambahkan satu kolom lagi, oke, yang berisi nilai FK. Nah, apa ini FK? FK ini merupakan singkatan dari frekuensi kumulatif. Dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan nilai FK ini? Sangat mudah sekali. Perhatikan untuk kelas yang pertama, tinggal kita salin saja 3 yang di sebelah ini ke bagian sebelahnya, 3. Lanjut, 3, oke, kita tambahkan secara miring ke bawah. 3 ditambah 4 itu kan hasilnya 7, dan hasil 7 kita tulisnya di bawah sini. Lanjut lagi, 7 ditambah 5, itu hasilnya 12, dan 12 tulisnya di bawah angka 7. Lanjut lagi, 12 di sini ditambah 7, hasilnya 19, tulisnya di bawah angka 12 ini. Lanjut lagi, 19 ditambah 14, kita peroleh hasilnya 33.
Lanjut, 33 ditambah 21, itu hasilnya 54. Terakhir, 54 ditambah 6. Kita peroleh hasilnya 60. Dan pastikan terlebih dahulu, untuk baris terakhir, bagian FK ini, pastikan angkanya sama dengan jumlah dari frekuensi. Di sini 60, di sini juga 60. Nah, jika sama, itu artinya langkah kita sampai di sini dia benar. Selanjutnya, kita akan mencari letak kelas mediannya di mana. Apakah kelas pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tentunya kita menggunakan rumus. Di mana rumus yang digunakan yaitu letak kelas median sama dengan N per 2. N ini merupakan jumlah dari frekuensi, yaitu 60. Maka di sini kita tulis 60 per 2, dan 60 bagi 2 hasilnya 30. Nah, sekarang perhatikan untuk kolom FK ini. Perhatikan data yang memuat data ke-30. Sekarang perhatikan cara untuk membaca dari FK ini. Nah, misalnya kelas pertama. Di sini, dia berisi mulai dari data pertama sampai dengan data ketiga. Selanjutnya lagi, setelah ketiga tentunya keempat. Maka di bawah sini, itu berisi mulai dari data keempat sampai dengan data ketujuh. Lanjut lagi di bawahnya. Setelah 7, tunjukkan angka 8. Nah, itu artinya di bawah sini, itu berisi mulai dari data ke-8 sampai data ke-12. Lanjut, setelah 12 tentunya 13. Di bawah sini, itu berisi mulai dari data ke-13 sampai data ke-19. Lalu di bawahnya lagi, setelah 19 tentunya 20. Maka di kelas ini, itu berisi mulai dari data ke-20 sampai dengan 33. Ingat 20, 21, 23, 24, 25 sampai dengan data 33. Dan termasuk di dalamnya tentunya data ke-30. Maka kelas median letaknya di kelas ini. Maka fokus kita sekarang cukup di kelas median ini. Oke, lanjut ke rumus median atau nilai tengah untuk data kelompok. Di mana rumus yang digunakan yaitu ME sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK per F dikali P. Sama dengan TB. Perhatikan kelas median tadi, ambil angka paling depan. 62 lalu kita kurangkan dengan 0,5. Ingat, sudah ketentuannya seperti itu. Memang sudah rumusnya, angka kelas median ini paling depan kita kurangkan dengan 0,5. Kita peroleh di sini yaitu 61,5. Lalu ditambah N per 2 sudah kita cari tadi, hasilnya 30. Lalu dikurang FK. Nah, FK di sini maksudnya yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Perhatikan frekuensi kumulatif. Ini kelas median yang diminta yang sebelumnya, tentunya yang di atas ini, yaitu angka 19. Per di bawahnya F. F ini merupakan frekuensi kelas modus. Perhatikan kelas modus, kelas median maksud kami. Ini kelas median dan ini frekuensinya. Maka F di sini itu nilainya adalah 14. Dikali P. P ini panjang kelas. Bagaimana cara kita mendapatkan nilai P ini atau panjang kelasnya? Tinggal kita ambil salah satu kelas. Misalnya kelas pertama. Kita hitung ada berapa banyak angka. Mulai dari angka 10 sampai dengan 22. Kita hitung sama-sama. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ternyata terdapat 13 angka, maka P di sini yaitu 13. Lanjut sama dengan 61,5 ditambah 30 dikurang 19, hasilnya yaitu 11. Per di bawahnya 14 lalu dikali 13. Sama dengan 61,5 ditambah 11. Oke. Kita kalikan dengan 13 terlebih dahulu. Lalu hasilnya nanti baru kita bagi dengan 14. Kita peroleh hasilnya di sini setelah kita bulatkan yaitu 10,2. Dan 61,5 ditambah 10,2 kita peroleh hasilnya yaitu 71,7. Dan ini dia nilai tengah ataupun median untuk soal kita kali ini. Nah, lanjut ke pembahasan terakhir untuk soal kita kali ini, yaitu tentang nilai modus untuk data kelompok. Masih dengan data yang sama. Di mana untuk menentukan nilai modus, langkah pertama cari letak kelas modusnya. Apakah di kelas pertama, kedua, atau ketiga? Nah, caranya tinggal perhatikan saja bagian frekuensi ini, ambil angka yang paling tinggi. Kalau kita lihat di sini, angka yang paling tinggi tentunya 21. Maka di kelas inilah letak nilai modusnya nanti.
Nah, di mana rumus untuk menghitung nilai modus data kelompok, yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Sama dengan untuk nilai TB, perhatikan kelas modus, ambil angka paling depan, 75, lalu kita kurangkan dengan 0,5. Kita peroleh hasilnya yaitu 74,5 ditambah nilai D1. Nah, D1 ini kita peroleh dari, tinggal kita kurangkan saja frekuensi kelas modus, kita kurangkan dengan frekuensi di atasnya sini. 21 dikurang 14, kita peroleh hasilnya yaitu 7. Per di bawahnya, ingat D1 tadi, itu nilainya sama dengan 7. Lalu ditambah D2. D2 kita peroleh dari frekuensi kelas modus ini kita kurangkan dengan frekuensi di bawahnya. 21 dikurang 6, kita peroleh hasilnya 15. Lalu dikali P. P ini panjang kelas sama dengan tadi. Itu nilainya sama dengan 13. Sama dengan 74,5 ditambah 7 per 7 ditambah 15 hasilnya 22. Lalu dikalikan dengan 13. Sama dengan 74,5 ditambah. Sekarang kita kalikan terlebih dahulu. 7 kita kalikan dengan 13. Kita peroleh hasilnya lalu dibagi dengan 22. Kita peroleh di sini setelah dibulatkan yaitu 4,1. Sama dengan 74,5 ditambah 4,1 hasilnya sama dengan 78,6. Nah, seperti dia cara untuk menyelesaikan soal kita kali ini. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.